Oke, video kali ini gue bakal bahas cara merubah hidup. Kesannya ribet ya cara merubah hidup. Pernah nggak sih lu ngerasa ada sesuatu yang salah sama hidup lu? Lu punya mimpi besar, lu pengen kaya, lu pengen ngebanggain orang tua. Tapi setiap kali lu mau melangkah, ada suara yang bilang, udahlah bersyukur aja sama yang ada sekarang. Jangan muluk-muluk, hati-hati. Suara itu bisa jadi racun paling mematikan yang pernah ada. Kenapa kata bersyukur dan puas sering banget dipakai orang-orang buat narik lu turun ke level mereka? Kalau lu ngerasa hidup lu atau stuck di tempat, kalau lu ngerasa api di dalam diri lu mulai redup karena omongan tetangga atau bahkan orang tua lu sendiri. Video ini buat lu. Gua nggak akan kasih tahu tips motivasi sampah. Gua mau kasih lu, kalau lu siap buat merubah, dengerin video ini sampai habis. Kalau lu skip video ini, kalau lu skip satu bagian aja, mungkin lu bakal selamanya jadi penonton. Lu bakal jadi penonton di kesuksesan orang lain. Mari kita bahas hal yang paling krusial. Perbedaan antara bersyukur dan puas. Banyak orang gagal merubah hidup karena mereka mencampurkan dua hal ini. Dengerin baik-baik. Orang yang bersyukur belum tentu sudah puas. Orang yang sudah puas belum tentu bisa bersyukur. Kepuasan itu kondisi di mana lu dapetin apa yang lu mau. Contoh, paling gampang. Dulu lu naik motor, mimpi pengen punya mobil Avanza. Pas dapat Avanza, lu bilang, gua udah puas. Nah, di saat lu paling puas, api ambisi lu mati. Lu nggak bakal mikir gimana cara dapetin Alphard, gimana caranya punya private jet, karena lu nutup pintu itu. Sedangkan bersyukur itu kondisi hati atas apa yang udah dikasih ke lu hari ini. Gua kasih contoh realita. Dulu pertama kali gua jualan, mungkin dulu waktu gua masih ngerintis, untuk gua dapetin penjualan pertama itu juga nggak gampang. Dulu gue juga pernah jadi driver antar makanan. Gue masih naik motor, kehujanan, kecipratan air di jalan sampai sakit. Penghasilannya gue mungkin cuman beberapa juta. Tapi gue bersyukur. Gue bisa makan bakso di pinggir jalan dengan tenang. Gue senang dapet duit itu. Tapi apakah gue puas? Enggak. Gue ngelihat orang naik mobil di tengah kehujanan. Gue bilang, gua harus bisa kayak gitu juga suatu saat. Gua nggak mau lagi kehujanan kayak gini. Itulah bedanya. Lu boleh bahagia dengan bakso di tangan lu sekarang. Tapi mata lu tetap harus ngelihat ke gedung paling tinggi di depan lu. Jangan lu dipaksa puas dengan dalih bersyukur oleh orang-orang di sekitar lu. Lu harus waspada sama senjata orang-orang di belakang lu. Kadang itu teman dekat atau bahkan orang tua, mereka bakal bilang, lu harus bersyukur. Gaji segini aja sudah cukup. Orang lain ada yang lebih susah. Itu berbahaya. Mereka bisa narik lu mundur supaya mereka nggak ngerasa kalah. Kalau lu naik kelas, mereka ngerasa tertinggal. Makanya mereka kasih obat penenang bernama kata bersyukur. Terus ada lagi kata sederhana. Gua paling gatal ya dengar orang bilang, gua tuh orangnya sederhana, makanya gua naiknya Avanza aja. Padahal kalau dicek, emang duitnya cuma cukup buat Avanza. Itu bukan sederhana, itu namanya nggak mampu. Sederhana itu kalau lu punya duit 100 miliar, tapi lu pilih naik Avanza, itu pilihan. Tapi kalau duit lu 200 juta, terus lu beli Avanza, ya memang itu limit lu. Jangan nipu diri sendiri, pakai label sederhana buat nutupin rasa males lu buat berjuang lebih keras. Dunia nggak akan kasih apa yang lu mau kalau lu sendiri udah ngecap diri lu segini aja cukup. Begitu lu bilang cukup, alam semesta akan berhenti kasih peluang ke lu. Ketika api lu mati, dan kalau api itu sudah mati, susah banget buat nyalainnya lagi. Mungkin lu sekarang lagi di posisi ini. Lu sudah coba bisnis, lalu gagal. Lu coba trading, lalu rugi. Lu coba belajar skill baru, pusing nggak ngerti-ngerti. Terus lu mikir, ya udahlah emang nasib gua jadi karyawan, gaji UMR. Gua bersyukur aja. Lu tahu nggak itu apa? Lu itu quitter. Lu nyerah duluan. Gua mungkin kedengarannya arogan, tapi gua bukan quitter. Lu bisa bilang gua apa aja, tapi jangan pernah bilang gua menyerah. Begitu gua fokus sama satu hal, gua bakal kejar sampai dapat. Seumur hidup gua kalau perlu. Emang susah? Ya emang susah. Kalau gampang, semua orang udah kaya sekarang. Semua orang itu punya titik ketakutan. Gua pun takut, tapi ini rahasianya.
Di saat lu ngerasa ketakutan paling luar biasa buat ngambil keputusan entah itu resign buat bisnis atau investasi besar, itu adalah titik di mana lu harus melompat. Kenapa? Karena fortune favors the bold. Keberuntungan itu cuman datang ke orang yang berani. Kalau lu nggak melompat di saat lu ketakutan, kalau lu nggak melompat di saat lu paling takut, hidup lu bakal gitu-gitu aja. Lu bakal jalan di tempat, jadi manusia sampah yang nggak ada gunanya buat orang lain. Semua orang punya target. Lu pengen pensiunin mama lu. Lu pengen punya portofolio gede. Lu pengen keliling dunia. Tapi coba lihat ketakutan lu setiap hari. Lu mau lihat hasil yang berbeda, tapi kelakuan lu masih sama kayak tahun lalu. Itu namanya gila. Kalau lu mau hasil baru, tindakan lu harus baru juga. Lu nggak bisa minta hasil luar biasa dengan usaha yang biasa-biasa aja. Masa lu bilang mau banggain orang tua, tapi kerjaan lu cuman rebahan di kasur, main game. Terus lu ngomong, gua bersyukur. Itu penghinaan buat kata bersyukur itu sendiri. Gua mau tanya satu hal terakhir. Buat lu pikirin baik-baik malam ini sebelum tidur. Coba deh lu ingat-ingat lagi. Apa hal yang sudah lu lakuin di hidup lu yang benar-benar bikin lu bangga sama diri lu sendiri. Bukan bangga karena dapat warisan, tapi bangga karena hasil keringat dan keberanian lu sendiri. Kalau jawabannya nggak ada, berarti ada yang salah. Berarti harus ada yang lu ubah sekarang juga. Jangan nunggu besok. Jangan nunggu Senin depannya lagi. Ubah mindset lu. Berhenti dengerin orang yang nggak pengen lu jadi seperti dia. Bersyukur atas nafas lu hari ini, tapi jangan pernah puas dengan posisi lu sekarang. Melompatlah di saat lu takut. Gua tunggu lu di puncak. Gua Kelvin, dan jangan pernah jadi quitter. Sampai jumpa.